Hi, hello, Genius Learners. Welcome to Rukujo Present with me, Jorus Ruku. Hai Sobat Genius, selamat datang di Rukujo Present bersama dengan saya, Jorus Ruku. Today, we are going to discuss about application letter text for the 12-year students. Pada saat ini kita akan membahas surat lamaran kerja untuk kelas 12 SMA. Well, first of all, let us see what we are gonna be talking about for this time. Pertama-tama kita lihat apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini dalam video ini. Yang pertama, we are going to talk about base competency 3.1, 4.11, 4.12. Jadi yang pertama kita lihat adalah kompetensi dasar 3.1, 4.11, dan 4.12. Lalu kita akan melanjutkan dengan definisi apa itu application letter, apa itu surat lamaran. Then we are going to talk about the social function of an application letter. Kita akan berbicara tentang fungsi sosial dari surat lamaran. Then we will continue with the text structure. Kita akan melanjutkan dengan struktur teks. Lalu kita lanjutkan lagi dengan language feature atau unsur-unsur kebahasaan daripada sebuah teks application letter. Lalu kita akan melihat contoh teks dan terakhir kita akan menganalisis sebuah teks surat lamaran. Well, Genius Learners, all of our discussions are gonna be based on the base competency 3.1, 4.11, 4.12. Ya, jadi pembahasan kita dalam video ini akan didasarkan pada KD 3.1, 4.11 dan 4.12. Kita akan memulai dengan KD 3.1, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Then, let us see base competency 4.1.1 for skill 1. Yang berikutnya kita lihat kompetensi dasar 4.1.1 untuk nilai keterampilan 1, yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja yang memberikan informasi terkait jati diri dan latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja. Genius Learners, sahabat-sahabat Genius, selanjutnya kita akan melihat base kompetensi 4.1.2 for skill number 2. Yang kedua, yang berikutnya dari nilai keterampilan untuk kompetensi dasar 4.1.2 dikatakan menyusun teks khusus surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain terkait jati diri dan latar belakang pendidikan
atau pengalaman kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Jadi pada bagian ini kita akan belajar untuk menyusun sebuah surat lamaran kerja. Kira-kira seperti apa? Kita akan mempraktekannya setelah kita mempelajari teori dari KD 3.1. Then, genius learners, now let us see what is an application letter. Selanjutnya, Sobat Genius, mari kita lihat apa itu surat lamaran kerja. Ya, it says that a letter of application, also known as cover letter, is a document sent with a resume to provide additional information about skills and experience to an employer. The letter of application is intended to provide detailed information on why you are qualified candidate for the job. Jadi di sini surat lamaran kerja salah satu definisinya adalah dikatakan surat lamaran kerja atau dikenal juga dengan cover letter, ya, adalah sebuah dokumen yang dikirimkan bersama-sama dengan resume atau daftar riwayat hidup untuk memberikan informasi tambahan tentang keterampilan atau pengalaman kerja yang kita miliki untuk dikirimkan kepada pemilik pekerjaan atau tempat di mana kita akan melamar pekerjaan. Bahwa surat lamaran kerja ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pemilik pekerjaan atau kepada perusahaan di mana kita melamar, mengapa kita dikatakan sebagai calon yang qualified atau yang memenuhi syarat untuk pekerjaan yang kita lamar. Genius learners, sobat-sobat genius, hal terpenting yang kita harus perhatikan seperti yang dikatakan dalam kompetensi dasar baik 3.1 maupun 4.1 dikatakan bahwa di dalamnya ada membedakan fungsi sosial, ya, membedakan fungsi sosial. Maka saat ini kita mau lihat apa itu fungsi sosial atau apa fungsi sosial daripada surat lamaran kerja. The social function of an application letter. The social function and the main function of a job application letter is to apply for a job at a company. Jadi fungsi utamanya adalah untuk melamar pekerjaan pada sebuah perusahaan. With a job application letter means that we are officially applying for a job to a company. Jadi dengan sebuah surat lamaran kerja yang kita bawa atau kita kirimkan kepada sebuah perusahaan, maka secara resmi kita dinyatakan memberikan surat lamaran untuk pekerjaan itu, ya. Jadi surat lamaran kerja itu sebagai suatu lamaran yang secara resmi. Ya, sobat genius, one of the most important thing we have to remember is about the language feature of an application letter. Salah satu hal yang paling penting yang disebutkan dalam kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 adalah tentang unsur-unsur kebahasaan yang ada dalam sebuah surat lamaran kerja. Language feature atau unsur-unsur kebahasaan yang pertama adalah
tenses yang dipakai adalah present tense. Dalam hal ini bisa saja simple present tense, bisa present perfect tense, bisa present continuous tense. Selain daripada present tense, kita juga melihat bahwa di dalamnya ada past tense. Past tense ini terutama dipakai dalam menyatakan pengalaman atau menceritakan pengalaman kerja kita. Selanjutnya ada future tense. Di dalamnya ada future tense menyatakan apa kira-kira harapan kita dari surat lamaran yang sudah kita kirim untuk selanjutnya atau kedepannya, kira-kira apa yang kita harapkan. Kemudian yang terpenting lainnya adalah supaya kita memperhatikan punctuation. Punctuation adalah tanda-tanda baca yang jelas, ya, kapan kita menggunakan titik, kapan kita menggunakan koma, dan seterusnya, yang bisa kita teliti lebih jauh dari contoh surat lamaran kerja yang akan kita lihat nanti, atau di dalam buku-buku yang ada yang kita pakai sebagai buku sumber. Then we use action verb, ya. Jadi di dalamnya juga kita menggunakan yang namanya action verb, ya. Action verb is a verb that describe an action, ya. Tentu saja kata kerja yang menjelaskan tentang suatu tindakan atau suatu aktivitas, seperti misalnya like, run, jump, kick, eat, break, cry, dan seterusnya. Pertanyaan bagi kita selanjutnya, sahabat Genius, sobat-sobat Genius yang baik hati, adalah what is the structure of an application letter? Bagaimana susunan atau struktur dari sebuah surat lamaran kerja? Dikatakan struktur berarti susunannya. Kita akan mulai di mana, dari mana kita mulai, dan kita akan mengakhirinya di mana. Where we are going to start and where we are going to finish our application letter. Jadi surat lamaran kerja kita akan mulai dengan headings atau sender's name and address, alamat dan nama daripada pengirim surat lamaran itu. Dilanjutkan dengan yang berikutnya adalah date atau tanggal, kemudian name and address of the employer. Selanjutnya adalah nama dan alamat daripada perusahaan di mana kita melamar. Dalam hal ini bisa jabatannya, lalu atau nama orangnya, lalu jabatannya, dan alamat daripada perusahaan itu. Kemudian dilanjutkan dengan apa yang disebut dengan salutation atau salam pembuka, yang biasanya dimulai dengan Dear Sir atau Dear Madam. Lalu kita masuk pada bagian tubuh surat yang di dalamnya ada 3 bagian, yaitu pertama adalah opening paragraph. Opening paragraph ini menyatakan identitas kita dan maksud daripada kita menulis surat itu. Kemudian body paragraph atau isi daripada suratnya. Body paragraph ini di dalamnya berisi keterampilan atau latar belakang pendidikan yang kita miliki dan juga pengalaman kerja yang pernah kita dapat, dituliskan secara singkat sesudah opening paragraph. Kemudian dilanjutkan, diakhiri dengan closing paragraph. Biasanya closing paragraph berisi harapan-harapan kita setelah kita mengirim surat lamaran itu, dan biasanya juga
disertakan dengan keterangan lampiran yang kita sertakan di dalam surat lamaran kita itu. Kemudian surat diakhiri dengan apa yang disebut dengan complimentary clause atau closure atau salam penutup seperti faithfully yours, truly yours, you are truly, you are sincerely. Lalu diikuti dengan tanda tangan dan diakhiri dengan nama daripada pelamar atau aplikan. Untuk lebih jelasnya, Sobat Jenius, mari kita lihat contoh surat ini dan coba teman-teman bisa melihat. Ya, kita melihat kira-kira nomor 1 ini apa? Harusnya diisi dengan apa? Apa ini? Jalan semut. Bisa juga berisi nama dulu. Kemudian di sini Jalan Semut Raja nomor 30, Kuningan, Jakarta Selatan. Ya, ini kira-kira apa namanya? Kemudian yang berikutnya, June the 25th. Yang kedua ini apa namanya? Kemudian di sini yang ketiga, Human Resources PT, Wine Magazine, dan seterusnya. Alamat jalan, ya. Kemudian di sini Dear Personal Manager. Nah, lalu berikutnya di sini ada I would like to apply for an English copywriter dan seterusnya. Nomor 5, apa namanya? Ya. Kemudian yang keenam, di sini ya ada 3 paragraf berikutnya. Kira-kira apa namanya? Lalu bagian akhir yang berikutnya, nomor 7, ya apa yang ada di sini? Ya. Kemudian nomor 8, apa namanya? Dan nomor 9, apa namanya? Ya. Kira-kira teman-teman bisa menebak apa itu? Well, Genius Learners, I think all of you have already answered correctly or have guessed correctly that number 1, ya. Jadi yang pertama disebut dengan heading atau sender's name and address, ya. Alamat, nama dan alamat dari pengirim surat lamaran ini. Kebetulan saja namanya tidak ada, bisa ditambahkan. Ya, kemudian yang berikutnya adalah date, ya. We have the date here, June the 25th. Ya, bisa tulis dengan cara seperti itu, bisa dengan memakai American. Ini adalah British style. Dia pakai bilangan bertingkat, ya. Kemudian kalau American style dia akan mengatakan 25 June, 25 June. Ya. Untuk American style terserah kita mau pakai yang mana. Kemudian berikutnya adalah ya name and address. Yang ketiga tadi ya, name and address of the employer, ya. Di sini dimulai dengan jabatannya tanpa disebutkan nama. Contoh surat ini ya, tidak disebutkan nama tetapi langsung jabatannya, kemudian nama perusahaan diikuti jalan dan nama kota dilengkapi dengan nomor kode pos. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita lihat Dear Personal Manager adalah salutation. Lalu yang pertama tadi di paragraf 1 adalah opening paragraph. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa pada bagian opening paragraph ini di sana dinyatakan perkenalan atau introduction singkat, lalu intention atau maksud dan tujuan dari pengirim surat ini untuk apa. Dilanjutkan dengan yang berikutnya, itu adalah body paragraph, ya. Bisa beberapa paragraf itu menjadi bagian body paragraph. Di dalamnya menceritakan secara singkat ya latar belakang pendidikan, kemudian pengalaman kerja atau skill yang dimiliki oleh pelamar pekerjaan itu. Lalu kemudian berikutnya adalah diakhiri dengan closing paragraph, ya.
closing paragraf ini ya ada himbauan supaya pemilik pekerjaan atau employer bisa melihat lebih detail dalam daftar riwayat hidup yang dikirimkan bersama dengan surat ini, dan juga mungkin dia mengirimkan di dalamnya, dia melampirkan juga mungkin KTP dan juga mungkin foto terbaru. Lalu dia mengucapkan terima kasih dengan harapan dia juga mengharapkan adanya panggilan untuk sebuah interview. Lalu kemudian dia mengakhirinya dengan salam penutup, yaitu sincerely yours yang dipakai. Lalu biasanya ada tanda tangan, kebetulan di sini tidak ada, tapi tanda tangan baru diakhiri dengan nama. Kira-kira seperti itu isi daripada sebuah surat lamaran kerja sebagai contoh. This is only an example. Well, Genius Learners, sobat-sobat Genius, to end up this video, let us see what we have learned from this video, what we have talked about. Sahabat-sahabat Genius yang baik hati, untuk mengakhiri video kita pada saat ini, kita melihat apa yang sudah kita bahas di dalam video ini. Yang pertama adalah kita sudah berbicara tentang kompetensi dasar 3.1, 4.11, 4.112. Kemudian definisi daripada application letter, dilanjutkan dengan social function, text structure, dan language feature of an application letter. Lalu kita melihat contoh surat lamaran dan analisisnya. Kita mengakhiri dengan menganalisis sebuah surat lamaran kerja. Hopefully, this video is beneficial for you, and I pray that I may see you in the next video. Harapan saya adalah video ini bisa bermanfaat untuk Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya.